Saya buka dulu ya, teman-teman yang online ataupun offline. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke. Hari ini kita akan bahas materi lain, materi baru, tapi yang itu dikumpulin dulu. Ada kesulitan nggak, teman-teman online atau offline, cara mengerjakannya? Iya, walaupun itu baru ngerjain loh ya, nggak apa-apa. Ya, waalaikumsalam. Maaf, titipan teman-teman itu luar biasa. Kalau teman-teman online bisa makan di rumah masing-masing karena di Malang kita lagi hujan, jadi bikin lapar. Oh iya, kemarin kayak sing oh ini dalam satuan ini ya. Firhan daripada minus biasanya kan dalam akuntansi dikurangi itu kita dalam kurung yo next time ya. Cek rapi. Oh ini malah si Firhan sama faktor kualitatif. Iya. Eh, terus ini ya, Joyce nanti usahakan kalau ngerjakan lebih bisa dibaca ya. Ini Joyce, 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 Joyce. Oke, Joyce. Terus, oh iya, betul. Rata-rata wis ini kok sudah betul loh ya. Yang minggu kemarin itu kayak si Firhan ngerjakannya semuanya kan, mbok kurangi langsung ya penghematannya ya. Nah, itu secara logika saya lupa, secara logika ya hanya merek sehat bersalin aja ya yang kita kurangi, yang dilakukan penghematan. Terus teman-teman yang nomor dua gampang kan itu ya, nomor dua ya, nomor dua mana ya? Aku ya. Oke, teman-teman online kita bahas bentar aja. Teman-teman wis ngumpulkan semua ya. Saya bahas tapi nggak saya share kunci jawabannya. Nih, saya bahas. Bentar. Oke, oke. Dalam mau bicara apa? Mesti ninding. Ya besok aja. Ya, aja daripada kamu kerjakan ulang, ya kan? Besok tetapkan BA. Ya. Hah? Ya, nggak apa-apa wis. Ini si Firhan juga print. Harusnya sih tulisan tangan. Kenapa? Padahal kan kalau bekerja sama itu sama-sama menulis menulung. Maksud saya itu sama-sama belajar, teman-teman. Ya, ini nggak ada masalah ya. Lini produk sehat, teman-teman yang online, ya. Ini nggak ada masalah ya, kan lini produk kemarin seperti yang saya jelaskan, biaya tetapnya yang 20% itu merupakan biaya overhead tetap, 80% biaya penjualan dan administrasi tetap, teman-teman online ya, bisa dilihat. Itu kalau saya ngerjakan ya udah langsung 20% buat biaya tetap sama 80%-nya untuk biaya penjualan sama administrasi tetap. Nah, terus ini oh ya ini cuma mindah, terus ini penghematannya. Jadi penghematannya cuma di sehat bersalinnya aja ya. Berarti kan 9.720. Jadi lebih keputusannya apa kita? Tetap melanjutkan lini produk sehat bersalin ya. Oke. Nah, terus ini langsung. Nah, kalau yang ini ada dua, ini kan ada dua kondisi ya. Kalau ini ya, jadi ada entitas teman-teman online ya, dengar suara saya ya. Yang soal nomor dua itu kan ada entitas Perkasa Jaya, dia memproduksi jam tangan, jam meja, sama jam dinding. Akhir-akhir ini pemilik entitas ditawari oleh PT Mawar Indah itu jam dinding dengan harga 4
47.000 per jam dinding. Nah, kalau misalkan mau bikin sendiri, biaya bahan bakunya seperti yang tertera di situ, ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsungnya 18.000 per jam, overhead pabrik variabelnya 9.000, sama overhead pabrik tetap yang dibebankan. Nah, dalam total biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan, 70% merupakan biaya overhead umum, berarti 70% dari 960 juta, ya kan? Terus 30%-nya merupakan biaya overhead langsung, yaitu biaya penyusutan mesin, asuransi mesin, gaji supervisor, yang merupakan biaya yang dapat dihindari. Jadi 30% dari 967. Nah, ini berarti ada biaya yang sifatnya relevan sama nggak relevan. Kira-kira yang nggak relevan yang mana? Biaya overhead umum atau biaya overhead langsungnya? Hah? Biaya overhead umum, ya kan? Kalau overhead langsung kan sudah ada keterangannya. Dia merupakan biaya yang dapat dihindari. Nah, makanya yang nggak relevan itu adalah overhead umumnya. Jadi terserah mau diikutkan dalam perhitungan boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tapi yang jelas yang diikutkan dalam analisis adalah biaya yang sifatnya di sini adalah yang relevan, teman-teman. Itu, nah ini kan kalau misalkan ya, kalau misalkan dengan menggunakan tentukan apakah tawaran PT Mawar Indah tersebut diterima tanpa kondisi apapun dengan harga 47.000 per jam dinding, sedangkan kalau kita membuat sendiri, teman-teman bisa lihat itu kan dengan kapasitas produksinya 80.000, ya kan, kalau beli berarti 47.000, tinggal kita kalikan 80.000. Total biayanya adalah 3.760 juta. Kalau saya overhead pabrik umumnya nggak tak ikutkan dalam perhitungan di sini. Soalnya kan biayanya nggak relevan. Mau kamu milih membuat atau membeli dari luar, tetap nanti kita harus mengeluarkan 70%. Jadi nggak tak ikutkan dalam analisis, ya kan? Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, sama yang overhead pabrik tetap hanya BOP tetap langsungnya yang tak masukkan. Totalnya 3.648 juta. Nah, ini ada selisih 112, ternyata lebih untung kalau kita membuat sendiri ya daripada kita membeli. Gitu ya. Oke, teman-teman online sama nggak cara pengerjaannya seperti ini? Kalau tadi tak lihat yang teman-teman offline sudah kayaknya tak lihat sekilas sih. Kayaknya sudah sama. Nah, teman-teman online seperti itu ya yang Saya beda, Bu. oh beda. Ya, Bedanya di mana? nggak serinci ini. Oh, nggak serinci ini, tapi hasil akhirnya sama. Iya, sama. Oh, ya. Ya Ya, biasanya emang ada anak yang instan kayak Joyce mungkin ya instan. Nah, ada anak yang ini ya apa? Maksudnya gampang dibaca gitu kan. Kalau menyajikannya seperti ini kan gampang dibaca sebenarnya. Oke, itu. Nah, terus kondisi yang kedua, asumsikan. Nah, jika tawaran tersebut dapat mengurangi biaya overhead umum 40%, apakah tawaran tersebut diterima? Nah, kalau dalam kondisi ini, berarti biaya overhead umum sama-sama biaya yang sifatnya relevan. Karena ketika kita memilih membeli, kita bisa menghemat 40%. Betul ya? Menghematnya 40%. Berarti yang kita perhitungkan adalah 60%-nya. Paham ya? Tapi ya, yang kita hemat 40 berarti kan yang kita bebankan sebagai biaya kan 60%-nya. Itu. Ya, jadi ya tinggal kita tambahkan analisis di overhead pabrik tetap umum, ya kan? Nah, 70%-nya kalau kita membuat kita tetap mengeluarkan 672 juta, sedangkan kalau ketika kita membeli kita hanya mengeluarkan 403 juta 200 ribu itu. Nah, kalau kita totalkan teman-teman ya, yang membedakan hanya itu kalau membuat 4.320 juta, kalau kita membeli 4.163 juta sekian. Nah, kalau kasusnya seperti ini ternyata bisa menghemat biaya, maka lebih condong keputusan perusahaan adalah membeli daripada kita membuat. Ya, karena ini sama-sama biaya, berarti kita kan mencari biaya yang paling kecil, biaya yang paling
efisien. Nah, tapi kalau di kasus pertama jelas kita akan mencari laba yang paling besar, ya kan? Alternatif lainnya. Itu sih untuk pembahasan soal yang kemarin. Nah, teman-teman yang online, sebelum tak lanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Teman-teman? Belum ada, Ada yang Bu. ditanyakan nggak? Sejauh ini aman, Aman, Bu. teman-teman? Halo, teman-teman online? Aman, Bu. Aman ya? Oke. Ya, analisis biaya, volume, sama laba. Atau biasanya sih kita sebut sebagai, sebentar Pak, share dulu. Oke, kita akan bahas tentang analisis biaya, volume, sama laba. Atau biasanya kita sebut sebagai analisis CVP, teman-teman. Aduh, jadi kalau analisis biaya volume laba ini nanti kita akan bahas tentang titik impas, terus target laba. Nah, jadi nanti dari analisis biaya volume laba ini kita bisa tahu ketika kita punya satu usaha biar impas. Nah, itu kita dengan harga yang sudah kita tentukan itu kita bisa mencapai titik impas. Nah, itu ketika kita harus menjual berapa piece atau berapa unit barang. Nah, jadi nanti kalau ada target labanya, misalkan teman-teman punya usaha baju, penjualan baju. Nah, kalau saya ingin target, saya ingin labanya adalah 10 juta. Nah, untuk mencapai target 10 juta itu berarti berapa piece baju yang harus saya jual. Nah, jadi fungsinya nanti analisis biaya volume laba itu lebih ke situ, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini jadi analisis biaya volume laba itu apa? Nah, ini ya, jadi analisis untuk menentukan penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita ingin labanya 10 juta, atau misalkan saya punya sebuah kafe, labanya 10 juta, berapa porsi menu ini yang harus terjual, berapa porsi menu ini yang harus terjual. Nah, itu bisa. Ya, makanya ada bauran produk. Bauran produk ini nanti digunakan untuk analisis ketika kita menjual produknya itu lebih dari satu produk. Jadi nanti kita akan belajar kalau misalkan konsepnya kita akan belajar asumsinya satu produk sama nanti saya berikan contoh sedikit kalau misalkan ada beberapa produk yang kita jual. Nah, itu intinya analisis. Jadi ada titik impas, nanti ada target laba, terus ada leverage operasi, margin keamanan, dan sebagainya. Nah, sebelum ke situ, ya, kita harus tahu asumsi analisis CVP ini ada 3, teman-teman. Ya, jadi kalau kita ingin menggunakan analisis ini, kita ingin tahu berapa yang harus kita jual ketika target laba kita sekian juta, maka biaya yang kita keluarkan itu harus kita pisah dulu menjadi biaya tetap sama biaya variabel. Ya. Nah, makanya kenapa penting ya kita harus memisahkan biaya tetap sama variabel juga untuk ini. Ya, jadi dalam perusahaan yang menghasilkan dan menjual banyak produk, bauran penjualannya di sini adalah konstan. Ya, itu terus juga harga jualnya juga konstan sepanjang kisaran relevan tertentu. Karena ketika harga jual di sini kenaikannya ada kenaikan ataupun penurunan, maka kita harus melakukan perhitungan lagi. Ya, jadi misalkan yang selama 1 tahun ini kita berhasil tetap mempertahankan harga jual roti kita adalah 10.000 per piece. Nah, terus karena produk naik dan sebagainya, akhirnya di tahun depan ini kita naik harganya jadi 12.500. Nah, itu kita harus melakukan analisis ulang ya. Yang awalnya mungkin untuk mencapai target laba 10 juta kita harus menjual 1.000 piece roti. Nah, ketika harganya berubah, jelas nanti harus kita analisis ulang. Tuh, teman-teman. Itu ya. Terus
Nah, kita harus tahu juga di sini ada sebelum ke contohnya titik impas, target laba. Nah, kita harus tahu yang namanya margin kontribusi. Jadi nanti margin kontribusi ini nanti akan kita gunakan juga dalam analisisnya. Ya, apa sih margin kontribusi? Nah, margin kontribusi itu besaran bagian setiap rupiah untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Jadi intinya kalau cara memahami gampangnya itu margin kontribusi itu adalah minimal kita ini dapat laba yang bisa menutup biaya tetap yang kita keluarkan setiap bulannya. Misalkan biaya tetapnya setiap bulan saya harus membayar sewa gerobak di sini 500.000. Nah, minimal laba kita nih bisa menutupi biaya-biaya tetap yang kita keluarkan. Itu margin kontribusi. Beda lagi dengan laba. Ya, kalau laba itu nanti dari margin kontribusi ini setelah kita kurangi semua biaya tetap, itu yang kita namakan laba. Jadi beda ya, kalau margin kontribusi itu kita peroleh dari ya, oke, margin kontribusi tak singkat MK itu kita peroleh dari penjualan kita kurangi dengan gampangnya gini aja. Penjualan, saya besar-besar biar yang online nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Penjualan kita kurangi dengan biaya variabel, ya, variabel. Itu yang kita namakan sebagai margin kontribusi, ya. Jadi margin kontribusi minimal ini sama dengan biaya tetap. Jadi minimal margin kontribusinya ini dapat menutupi biaya-biaya tetap yang kita keluarkan setiap bulannya. Baru ketika MK ini kita kurangi dengan biaya tetap, ini yang kita namakan sebagai laba bersih kita, teman-teman. Nah, jadi kalau di analisis CVP kita harus memisahkan biaya, mana yang termasuk biaya variabel sama mana yang termasuk biaya tetap. Jadi minimal kita memperoleh margin kontribusi. Nanti margin kontribusi sama dengan biaya tetap ini, nanti yang kita namakan titik impas ya ini. Ketika MK sama dengan biaya tetap, ini kita dapat break even point atau titik impas, teman-teman. Itu. Nah, ini ada. Nah, ini udah tak jelaskan kan ya. Margin kontribusi kita peroleh dari penjualan, kita kurangi dengan biaya variabel, ya kan? Nah, kalau kita ingin mencari rasio margin kontribusi, ya udah berarti tinggal margin kontribusi ini kita bagi penjualan kita kali dengan 100%. Itu rasio margin kontribusi. Jadi nanti di sini akan banyak berbicara rasio. Ya, rasio itu untuk menghitung bauran atau proporsi. Nanti kita jadikan acuan untuk analisis. Ini ada contoh, teman-teman. Misalkan di sini ya pada bulan Juni 2018 PT JKS di sini menjual 150 unit produknya dengan harga per unitnya adalah 3.500, biaya variabel per unitnya 2.625, sama biaya tetap bulanannya adalah 75.000. Pertanyaannya, maka berapa margin kontribusinya dan berapa rasio margin kontribusinya? Ayo, teman-teman online atau offline mungkin bisa menjawab dari yang saya tadi kan bisa kita cari ya margin kontribusi kita peroleh dari penjualan dikurangi biaya tetap. Hati-hati ya, biaya variabelnya itu per unit, harganya itu juga harga per unit. Ya kan? Sedangkan kalau biaya tetap kan berapapun yang kita jual ya tetap itu 75.000. Nah, kira-kira berapa di sini margin kontribusinya dan berapa rasio margin kontribusinya, teman-teman? Teman-teman online ada yang bisa jawab mungkin? Ada yang sudah ngitung?
Teman-teman online? Atau teman-teman yang di sini ada yang bisa jawab? Oke. Bu, Bu, saya mau bisa lihat jawab. rumusnya nggak, Bu? Bisa jawab yang 25%. Oke, saya keep. Kalau teman-teman offline tadi siapa yang jawab? Mbak siapa? Ani Asi. Oke. Oke, tadi teman-teman yang offline menjawabnya 131.250 sama rasio margin kontribusinya berarti 25%. Oke. Oke, kalau teman-teman yang online di sini ada yang mau jawab? saya, Bu, Gracia. Oke, Grace. Berapa Untuk Grace? margin kontribusinya 131.250. Oke, untuk rasio margin kontribusinya 25%. 25%. Oke. Oke. Aniasi jawab 131.250 ya. Jawabannya sama ya, teman-teman. Oke. Kita lihat di sini. Oh, ini kalau per unit, ya kan? Kalau menghitung per unit seperti ini. Bentar, kita lihat dulu yang oke, ya. Jadi kita bisa betul ya. Margin kontribusinya adalah 131.250 dengan proporsinya di sini adalah 25%. Ini fungsinya proporsi itu untuk apa sih? Jadi kita tahu, oh ketika nanti di sini, betul ya, berarti ya Grace ataupun Aniasi, nanti di sini misalkan kita di sini di bulan selanjutnya, misalkan penjualannya kita di sini 750, kita sudah bisa menganalisis, oh margin kontribusinya berarti yang kita peroleh adalah 25% kita kali dengan 750. Selama, tadi saya catatannya, selama harganya sama. Kalau harganya beda, berarti harus kita analisis ulang, teman-teman. Jadi kita boleh nyarinya per unit, kalau per unitnya tadi ya 3.500, langsung kita kurangi 2.625, maka margin kontribusi per unitnya 875, yang artinya setiap kita berhasil menjual satu unit produk ini memberikan margin kontribusi kepada perusahaan itu sebesar 875 per produknya. Kalau secara keseluruhan 131.250. Jadi kalau kita mau misalkan di bulan Agustus di sini kita di bulan Agustus di sini hanya lakunya adalah 200 gitu. Kita bisa tahu oh penjualannya di sini berarti 3.500 kita kali 200 berarti 700.000 ya. 700.000 kita sudah bisa menentukan margin kontribusinya. Oh, berarti MK yang kita peroleh udah tinggal 25% kita kali 700. Ya, fungsinya seperti itu. Selama harganya sama. Kalau harganya naik, ternyata ada kenaikan bahan baku dan terpaksa kita harus menaikkan harga 5.000 ya, kita harus melakukan analisis ulang. Ya. Nah, tadi saya bilang margin kontribusi kita kurangi biaya tetap, teman-teman. Kita peroleh nih yang kita namakan sebagai laba usaha. Sorry, laba usaha. Kalau laba bersih itu sudah kita kurangi dengan pajak, beban pajak ya. Laba usaha. Laba usaha. Baru kalau kita kurangi dengan pajak, baru kita ketemu laba bersih. Nah, berarti kalau cara mencari proporsi biaya variabel, ya sama ya, berarti ya, cara mencari proporsi biaya atau rasio biaya variabel, berarti kita peroleh dari biaya variabel, kita bagi penjualan, kita kali 100. Gampang, ini materinya gampang. Materinya admin itu lebih gampang timbangin akbi. Transaksi biaya. Gitu. Oke, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Teman-teman online aman? Aman, Bu. Bu. Oke, kalau aman, ya saya lanjutkan. Oke. Oh ini? Oke, jadi informasi margin, nah ini ya, informasi margin kontribusi menjadi faktor penting pada banyak keputusan dalam sebuah perusahaan. Untuk apa? Dari sini kita bisa tahu produk mana yang akan kita produksi dan kita jual. Terus mungkin kita bisa tahu kebijakan harga mana yang akan kita ikuti, strategi pemasaran yang akan digunakan, sama jenis fasilitas produktif apa yang harus kita beli. Ya kan, dari margin kontribusi kita bisa tahu itu, teman-teman. Nah, langsung kita ke analisis titik impas atau break even point, ya, BEP. Biasanya kita sebut sebagai BEP. Analisis titik impas ini tadi ya saya bilang MK sama dengan biaya tetap itu nanti jadinya adalah titik impas atau break even point atau tingkat aktivitas di mana suatu organisasi dia tidak mendapat laba tapi juga tidak menderita rugi. Labanya nol, jadi biaya yang kita keluarkan sama dengan penjualan yang kita peroleh. Itu namanya titik impas ya. Biasanya kalau awal-awal untuk startup, untuk memulai usaha kan minimal kita titik impas kita berapa dan berapa produk yang harus berhasil kita jual, itu kan. Nah, berarti kita harus mengejar minimal impas dulu lah kita. Itu analisis titik impas. Nah, jadi analisis asumsi-asumsi di dalam analisis titik impas itu adalah yang pertama total pendapatan sama dengan total biaya, laba jelas nol ya teman-teman ya. Terus atau juga total margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Nah, nanti cara menghitung titik impas ini nanti bisa kita gunakan dengan menggunakan dua metode. Ya, yang pertama kita bisa dengan menggunakan metode persamaan, terus yang kedua kita bisa menggunakan metode margin kontribusi. Kalau kita pakai yang margin kontribusi berarti kita harus apalin rumus, teman-teman. Kalau persamaan kan nggak perlu ngapalin. Itu asumsi di titik impas ya. Jadi harus tahu ya laba ataupun rugi sama dengan nol ya. Oke. Nah, ini langsung ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah ada studi kasus ya. Ada PT Gita Indah, dia merupakan entitas yang memproduksi meja belajar. Nah, entitas di sini memiliki proyeksi laporan laba rugi dengan penjualan 3.000 unit itu adalah sebagai berikut, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, teman-teman online ya juga bisa lihat di sini penjualan 3.000 penjualannya adalah 3.000 unit dengan totalnya adalah 75 juta, berarti harga per unitnya adalah 25.000. Ya. Biaya variabelnya 60 juta, kalau kita unitkan berarti kan 60 juta kita bagi 3.000 ya. Oke, udah paham kan kalau itu berarti 20.000 ya. Terus margin kontribusinya berarti 15 juta. Per unit margin kontribusinya adalah 5.000, saya peroleh dari 15 juta kita bagi 3.000 juga. Ya. Oke. Terus biaya tetapnya adalah 6.000. Teman-teman, ya biaya tetapnya adalah 6.000, maka kita dapat labanya adalah itu harusnya laba usaha. Laba usahanya adalah 15 juta, kita kurangi 6 juta, berarti kita peroleh 9 juta. Nah, teman-teman juga sudah ada prosentasenya di situ, ya kan, rasionya. Itu ya saya dapat margin kontribusi berarti saya dapat dari 15 juta, kita bagi 75 juta, kita kali 100%. Atau misalkan mau per unit sama aja pasti, ya kan? Berarti kalau mau cari yang per unit ya 5.000 kita bagi 25.000.
Nah, pertanyaannya Budila, dengan kondisi harga seperti ini, biaya variabel seperti ini, berapa titik impasnya perusahaan? Perusahaan mencapai titik impas ketika penjualannya berapa? Bisa nggak teman-teman melogika, teman-teman? Teman-teman online? Mungkin? Tadi kan laba. Weh, saya buka dulu ya. Kita pakai persamaan dulu. Metode pakai pendekatan persamaan dulu kita. Oke, teman-teman online mungkin bisa memperhatikan yang tak jelaskan. Ya kan, tadi kalau persamaan itu kan gini. Oke, laba kita peroleh dari penjualan, kita kurangi biaya. Betul nggak, teman-teman? Kalau kita ingin tahu laba kan penjualan berarti kita kurangi biaya. Nah, berarti karena biaya ini harus kita pecah jadi dua, jadi biaya tetap sama biaya variabel, ya berarti laba sama dengan penjualan kita kurangi biaya tetap, kita kurangi biaya variabel. Ya, gitu ya. Nah, karena kita ingin mencari titik impasnya itu, kita harus menjual berapa unit baru mencapai titik impas, ya berarti kita harus mencari rumusnya ini saya turunkan menjadi unit. Kalau biaya tetap nggak mungkin unit, ya berarti ya penjualan itu kita peroleh dari harga jual kita kali dengan unitnya, ya kan? Nanti teman-teman unitnya bisa pakai harga jual per unit, ya. Kita kurangi biaya variabel sama juga biaya variabel per ya kan, harga jual per unit kita kali unitnya berapa, ya kan? Kita kurangi sama biaya variabel per unit kita kali unit, kita kurangi dengan biaya tetap. Oke, teman-teman bisa nggak ngerjakan dari sini? Kita ingin mencari unitnya soalnya. Berarti kita pakai harga jualnya per unit, biaya variabelnya per unit. Nah, berapa unit yang harus kita jual biar kita mencapai titik impas? Teman-teman, ada yang bisa nggak? Tadi kan udah tak, ini ya, teman-teman online juga bisa ngerjakan ya. Jadi laba, teman-teman bisa lihat sama dengan harga jual per unit kita kali unitnya yang kita cari adalah unitnya. Kita kurangi biaya variabel per unit kita kali unit, kita kurangi dengan biaya tetap. Kalau biaya tetap nggak bisa diunitkan, soalnya berapapun unit yang terjual, biayanya akan tetap 6 juta itu. Tadi udah saya jelaskan asumsinya titik impas adalah laba itu 0. Bisa nggak, teman-teman? Teman-teman online juga boleh. Bisa nggak? Kira-kira kita mencapai titik impas kayaknya sama. Mungkin teman-teman ekonomi mikro makro sama ya? Hah? 2000? Coba. Bu Gracia mau izin menjawab. Oke, coba kerjain Firhan, ayo. Oke, tak keep. Gracia. Selain Gracia nggak ono ya Gi ya? Oke wes, Grace, ayo Grace. Bu, tapi rumus saya itu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Oh, ya itu kalau itu menggunakan pendekatan margin kontribusi tadi seperti yang saya jelaskan, nggak apa-apa. Jawabanmu berapa? Hasilnya Grace. 1.200 unit. Oke, 1.200 yang Grace. Kita keep ya. Yang Firhan 2.645. Oke, kita keep dulu ya, Grace ya. 1.200 ya. Baik, Bu. Ya, itu yang Grace.
kerjakan itu ketika kita menggunakan pendekatan margin kontribusi. Karena pakai margin kontribusi dibagi biaya tetap ya. Iya. Salah ya, Bu? Betul, 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 betul. Ah. Maksudnya kita lihat dulu. Sama yang punyanya teman-teman kelas offline di sini. Biaya variabel kan akan berubah kalau biayanya kita ada jawaban yang lain nggak? Kalau biaya variabel tetap per unit sih mestinya. Ada yang lain nggak, teman-teman? Soalnya kan biaya variabel itu kan berubah. Penjualannya berapa unit pasti kan berubah. Penjualan 3.000 sama penjualan 2.500 itu kan akan berubah biaya variabelnya. Makanya kita nanti menggunakannya per unit. Teman-teman offline, ada yang bisa memperbaiki nggak? Ania sih? Hah? Meh betul, yang Firhan betul. Meh betul, labanya itu adalah 0. Soalnya kan tadi asumsi labanya adalah 0. Ya kan kita? 25.000 X, betul. Cuma ini harusnya tetap yang kamu masukkan adalah biaya variabel per unit. Biaya variabel per unitnya berapa? 20.000 kita kali dengan unit. Ya wes, gampang ini unitnya aja. Kita kurangi 6 juta. Nah, akhirnya kan gini, kita pindah ruas, teman-teman. Berarti 0 kita tambah 6 juta. Ya, kita tambah 6 juta sama dengan 25.000 X, ini kan sama-sama 20.000, sama-sama satuannya ya. 25.000 X kita kurangi 20.000 X berapa? 5.000 X. Nah, maka X-nya 6 juta kita kita bagi 5.000 berapa? 1.200 unit. Nah, berarti jawaban dari Grace benar ya, 1.200 unit. Cuma Grace pakai pendekatannya di sini adalah pendekatan margin kontribusi. Nah, berarti berapa rupiah kalau kita ingin mencari rupiah? Ya sudah, berarti tinggal 1.200 unit ini kita kalikan dengan harga per unitnya adalah 25.000. Ini berapa teman-teman? 30 juta. Oke. Yang artinya, teman-teman, kita baru mencapai titik impas kalau perusahaan sudah berhasil menjual 1.200 unit aja sudah impas. Atau penjualannya kita harus memperoleh 30 juta rupiah. Itu kita mencapai titik impas, teman-teman. Oke. Di sini berarti betul ya Grace ya. Cuma Grace itu pakai pendekatan margin kontribusi. Nah, ini ya, unit sama kan, sama seperti di papan tulis. Nah, kalau pendekatan persamaan seperti ini, teman-teman online. Jadi, laba sama dengan 0, kita kali harga jual per unitnya 25.000 unit, dikurangi 20.000 unit, kita kurangi 6 juta, kita pindah ruas, 0 ditambah 6 juta, kita peroleh 25.000 unit dikurangi 20.000 unit, maka 6 juta sama dengan 5.000 unit, maka unitnya adalah 6 juta kita bagi 5.000. Berarti sama dengan 1.200 unit. Tuh. Ya. Nah, kalau titik impas dalam rupiah ya udah berarti tinggal 1.200 unit kita kali dengan 25 juta.
30 juta. Gitu, oke, di sini teman-teman ada pertanyaan? Bisa saya lanjutkan? Oke. Nah, ini tadi yang Grace bilang. Nah, ini adalah kalau kita pakai pendekatan margin kontribusi. Jadi kalau kita ingin pakai pendekatan margin kontribusi, kita juga bisa mencari titik impas dalam unit sama titik impas dalam rupiah juga. Caranya gimana tadi yang Grace bilang itu? Bu, saya peroleh dari biaya tetap, saya bagi harga jual per unitnya. Tetap ya, harga jual yang harus kita bagi adalah per unitnya. Harga jual per unit kita kurangi biaya variabel per unit. Sama sebenarnya. Kalau Bu Gila, jujur lebih suka pakai persamaan karena kita nggak pusing harus menghafalkan rumus. Karena kan sama sebenarnya. Ini kan kita hanya memotong di sini kan, hanya menghafalkan di sini aja. Nah ini kan diperoleh 5.000 diperoleh dari mana? Harga jual per unit kita kurangi biaya variabel per unit, sama aja. Cuma bedanya ini harus ngapalin rumus, ini nggak perlu ngapalin rumus. Ya, jadi titik impasnya tadi nih yang Grace kerjakan 6 juta dibagi 25.000 dikurangi 20.000, maka 6 juta kita bagi 5.000. Kita dapat 1.200 unit. Nah, tambahannya Grace, kalau ingin teman-teman online juga ingin mencari titik impas dalam rupiah, rumusnya adalah biaya tetap dibagi rasio. Tadi kan kita sudah dapat rasionya ya, teman-teman ya. Rasio margin kontribusi udah 6 juta kita bagi 20% sama 30 juta. Jadi mau mengerjakan pakai pendekatan persamaan ataupun pendekatan margin kontribusi pasti akan memberikan hasil yang sama. Di sini ada pertanyaan? Oke. Teman-teman online aman? Aman, Bu. Oke. Nah, terus yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah target laba, teman-teman. Kalau tadi kalau mencapai titik impas itu kita harus menjual minimal 1.200 unit. Nah, pertanyaannya saya, sekarang perusahaan menargetkan laba 4 juta. Nah, ketika perusahaan di sini, kalau tadi kan 3.000 unit ketika labanya 9 juta. Nah, sekarang saya ingin habis saya dapat impas, saya ingin menargetkan labanya 4 juta dulu, wes. Nah, ketika perusahaan ingin mencapai 4 juta, labanya 4 juta, berapa unit yang harus kita jual, teman-teman? Kalau mau pakai yang margin kontribusi, berarti rumusnya tinggal biaya tetap kita tambah labanya. Baik dalam unit ataupun dalam rupiah, atau kita bisa pakai persamaan dengan soal yang sama. Ada yang mau mengerjakan? Atau mungkin ada yang mau mengerjakan yang teman-teman offline, teman-teman online boleh ngerjain ya, nanti boleh angkat tangan teman-teman offline mungkin. Di sisi sini pakai persamaan, yang satunya pakai margin kontribusi. Ketika perusahaan ingin menargetkan 4 juta rupiah, berapa unit yang harus terjual? Boleh pakai pendekatan persamaan. Kalau tadi kan pendekatan persamaan labanya 0, sekarang ada labanya 4 juta. Nah, sekarang ada target labanya 4 juta rupiah. Berapa, teman-teman? Teman-teman online juga boleh mengerjakan. Ya, ada yang bisa, teman-teman? Teman-teman online, ada yang sudah bisa jawab? Bu, izin nanya, Bu. Ya, Grisa ini. Dona, Bu. Oh, oke. Iya, Don. Yang 4 juta itu gantinya sama yang 6 juta itu ya, Bu? Apa-apa? Yang 4 juta itu gantinya 6 juta itu ya, Bu? Enggak, dong. Oh, gantinya 9 juta. Labanya, Oh, labanya yang ingin kita... Hah? Apa? Ya, omong mau kerja lagi di sini. Ya. Oke.
Mbak Jaya mau ngerjain. Laba bersihnya. Laba bersihnya kalau 6 juta itu kan biaya tetap, berarti ya tetap 6 juta. Hah? Ini coba dulu. Coba dulu. Ya. Oke, ya. Coba dulu, nanti kan baru tahu salahnya di mana. Berapa? Kalau dalam rupiah? Ah, iya, impas dalam rupiah tadi. Kan tinggal dikalikan harga per unitnya. Kalau impas dalam rupiah. Teman-teman yang online, sudah ada yang berhasil jawab nggak? Kita lihat. Oke, teman-teman online, sudah pas? Teman-teman yang online? Tadi siapa yang ngerjain? Mbak siapa? Diana. Diana. Kekasih, gitu ya. Oke. Oke ya, kita lihat jawabannya betul apa enggak. Oke. Enggak. Ini kan margin. Oke. Kalau kita ingin targetnya adalah 4 juta, sama ya. Nah, tadi kalau yang laba bersihnya itu ditraktir ya, minta traktir ya. Hujan-hujan makan gacoan yang pedes-pedes kayak enak ya. Tuh ya. Eh, ini bener jawab latihan soal aja traktirannya Mbak Sundanya. Kalau UASnya 100 wis di traktiran itu. Ya wis ya, itu ya. Tadi kan kalau labanya titik impas itu 0, sekarang kalau target laba ya udah berarti kita masukkan sebagai laba 4 juta itu ya. Jadi jawabannya adalah 2.000 unit atau 50 juta, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita ingin pakai yang margin kontribusi, tadi saya bilang tinggal ditambahkan sama labanya. Baik target dalam unit sama target laba dalam rupiah. Berarti target laba dalam unitnya biaya tetap, kita tambah target laba, kita bagi harga jual, kita kurangi biaya variabel sama hasilnya 10 juta, ya kan 6 juta kita tambah 4 juta, jadi biayanya kan tetap, namanya aja biaya tetap, berapapun penjualannya kan tetap di sini 6 juta. Ya kan 6 juta, kita tambah 4 juta, 10 juta, kita bagi 5.000, dapat 2.000 unit. Sama juga kalau target laba dalam rupiah, biaya tetap kita tambah target laba, kita bagi rasio margin kontribusi. Maka target labanya berarti 6 juta ditambah 4 juta kita bagi 20%, kalau dalam rupiah 50 juta. Tapi kayaknya lebih simpelan pakai pendekatan persamaan. Kalau Budila, tapi mungkin ada teman-teman yang ala kan enak tinggal masukin rumus, monggo, nggak apa-apa. Jadi mau ngerjakan pakai persamaan boleh, pakai pendekatan margin kontribusi juga boleh. Oke, di sini dulu teman-teman online atau teman-teman online ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Aman, Bu. Teman-teman online aman? Sudah paham tapi yang target laba, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah? Oke.
Nah, ini kalau target laba. Tadi laba usaha ya. Bu, bisa nggak sih analisis ini kita ingin menargetkan laba bersih, laba yang sudah kita kurangi dengan biaya pajak? Bisa, teman-teman. Ya, bisa juga. Oke, ya. Eh, misalkan di sini loh ya. Misalkan saya menargetkan laba setelah pajak saya adalah 2.880.000 ya. Dengan misalkan di sini tarif pajaknya adalah 25%. Aku nggak tahu soalnya tarif pajak yang terbaru berapa. Ya, misalkan kalau di tarif pajaknya 25% dengan laba setelah pajak 2.880, berapa unit yang harus dijual? Bisa nggak, Bu? Untuk menargetkan seperti itu, saya ingin laba bersih wes yang sudah dipotong dengan biaya pajak. Nah, berarti bisa nggak, Bu? Bisa, tapi caranya kita harus mencari laba sebelum pajak, teman-teman. Ada yang tahu nggak cara mencari laba sebelum pajak? Kalau diketahui laba setelah pajaknya 2.880, tarif pajaknya 25%. Teman-teman. Ada yang tahu nggak? Dengan soal yang sama misalkan. Nih, kan? Soalnya adalah sama. Nah, misalkan teman-teman online ya, ini juga bisa untuk laba setelah pajak. Ada yang bisa melogikan nggak cara mencari laba sebelum pajaknya, teman-teman? Kan sebenarnya kan kalau rumus laba setelah, hah? Iya, iya betul. Iya, betul. Berarti kan 2.880 ini kita kurangi, kita bagi ya. 1 minus 25% gitu kan ya? Berarti 2.880 kita bagi 75%, berapa? 3 juta? Maksud saya? Berarti berapa? Ting kamu. Coba sih kerjain, Firhan. Nah, iya mengurangi, betul betul. Masuk 3 juta 700. Ini gini kan, laba setelah pajak itu kan, nah, setelah pajak itu kan laba sebelum pajak kita kurangi dengan pajaknya ya. Betul ya? Nah, berarti kan kalau kita mencari laba, kalau kita turunkan lagi, berarti laba setelah pajak ini, laba sebelum pajak kita kurangi dengan tarif kita kali berapa? Laba sebelum pajaknya ya, berarti ya. Laba sebelum pajaknya berarti laba sebelum pajak, ya kan, laba sebelum pajak berarti laba setelah pajak gitu nggak sih? Ya betul. Laba sebelum pajak berarti, oh aku paham, kamu kalikan ya, kalau, ya ya,
Ini kan berarti laba setelah pajaknya adalah 2.880.000 gini ya. Laba sebelum pajaknya anggap Y, gitu ya. Kita kurangi dengan 25%, gini kan? Kita kali dengan 2.880.000, gitu nggak sih? Sorry. Oh iya, sorry. Y berarti. Ini ya, berarti 2.880.000. Nah, ini Y kita kurangi 25% Y. Ya, berarti kan 2.880.000 ini 1 kita kurangi 25% kan? Berarti 75% Y. Gitu nggak sih? Berarti Y-nya 2.880.000 dibagi 75%. Wow ya. Berapa? 3 juta. Nah, kalau ingin ngecek dibalik, nanti betul nggak sih laba setelah pajaknya segini? Nah, gitu. Agak bulat. Yo, persamaannya ya. Iya kan berarti 2.880.000 dibagi 75%. Dapat 3.840. Nah, laba ini nanti yang kita jadikan acuannya, yang kita masukkan ke dalam persamaan atau ke dalam rumus. Malah, mutek. Ini nanti yang kita jadikan acuan. Tuh. Jadi teman-teman, ada yang bisa nggak sambil saya menjelaskan ke teman-teman online? Jadi ini juga bisa analisis titik impas teman-teman online, bisa digunakan juga untuk memprediksi berapa unit yang harus kita jual ketika kita ingin laba bersih setelah pajak. Pokoknya aku ingin target laba bersihnya setelah pajak biar aku tahu berapa unit gitu. Ya kan? Nah, contohnya laba setelah pajaknya di sini adalah 2.880.000. Nah, jadi teman-teman online, kalau kita di sini acuannya apa? Acuannya adalah laba sebelum pajak. Jadi harus kita cari laba sebelum pajak dulu. Nah, laba sebelum pajak bisa kita cari dari persamaan laba setelah pajak itu kan kita peroleh dari laba sebelum pajak, kita kurangi dengan pajaknya. Nanti dimasukkan ke persamaan itu didapat 3.840 teman-teman online. Nah, 3 juta laba yang sebelum pajak itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan analisisnya. Jadi satu step lebih panjang ketika kita ingin menargetkan, saya ingin laba bersih setelah pajaknya sekian. Nah, berarti berapa unit? Teman-teman, ada yang sudah nemu nggak? Seribu 1.968 unit. Ada yang menjawab lagi selain Firhan? Anggap saja sudah kita lihat. Ini ya. Ini ya, teman-teman. Kita lihat. Ya betul, 1.968 unit. Terserah mau ngerjakan pakai pendekatan apapun, sama. Oh, sorry teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman online seperti itu ya. Kalau misalkan yang ditargetkan adalah laba setelah pajak, teman-teman silakan menghitung laba sebelum pajaknya dulu. Teman-teman online bisa dilihat di PPT di sini ya, laba setelah pajak itu kita peroleh dari laba sebelum pajak, kita kurangi pajak, kita turunkan lagi laba sebelum pajak, kita kurangi dengan tarif pajak. Kita kali laba sebelum pajak, maka laba sebelum pajak adalah laba setelah pajak, kita bagi 1 dikurangi
tarif pajak. Berarti 2.880.000 kita bagi 1 kurangi 25%, kita dapat 3.840.000. Baru kita menghitung unit yang terjual pakai acuan laba sebelum pajak. Berarti kalau ingin mencari dalam rupiahnya, tinggal teman-teman kalikan dengan harga jual per unitnya. Berarti 1.968 kita kali 25.000. Terserah mau pakai persamaan. Bu, kalau pakai pendekatan persamaan berarti yang kita masukkan sebagai laba ini 3.840.000 yang kita pakai sebagai laba. Gitu. Oke, di sini dulu teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tadi kan asumsinya di sini kita nggak memperhatikan berapa produk ya, berarti hanya satu produk. Oke. Bisa saya lanjutkan atau masih bisa? Tak lanjutkan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalau misalkan di sini perusahaan menjual produk ganda, yang artinya nggak hanya menjual satu produk, tapi ada beberapa jenis produk. Kalau ini contohnya gampang, cuma 2 jenis produk. Teman-teman bisa lihat, teman-teman online juga bisa lihat, di sini ada PT Wahyu Ilahi, dia memproduksi 2 jenis model sepatu olahraga yang ditujukan untuk segmen pasar yang berbeda. Ada model maco, di sini adalah sepatu olahraga yang ditujukan untuk pria, sementara ada model feminim adalah sepatu olahraga untuk wanita. Harga sepatu model maco 60.000 per pasang, sedangkan model feminim di sini adalah 50.000 per pasang. Melihat kondisi ekonomi yang semakin membaik, manajemen entitas yakin dia dapat menjual 3.000 pasang sepatu model untuk maco dan 5.000 pasang sepatu model untuk feminim. Nah, adapun data yang berkaitan dengan kedua jenis produk sepatu tersebut, teman-teman bisa lihat di sini ada harga jual per unitnya. Tadi kan model maco 60.000, model feminim adalah Rp50.000 dengan biaya variabelnya untuk model maco 36.000 sama feminim adalah 35.000, maka margin kontribusi untuk masing-masing model, untuk model maco adalah 24.000, saya peroleh dari tadi ya 60.000 kita kurangi dengan 36.000, sama model feminim berarti 50.000 kita kurangi 35.000, 15.000. Unit yang terjual adalah 3.000 sama 5.000, teman-teman. Nah, apakah di sini berapa titik ya, kita ingin menganalisis berapa titik impas? Di sini agak panjang karena kita ada bauran produknya, teman-teman. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, ketika perusahaan di sini dia memproduksi lebih dari satu produk, maka yang harus kita cari di tahap pertama di sini adalah ini kurang diketahuinya, misalkan di sini diketahuinya untuk biaya tetapnya itu adalah 110.250.000. Oke. Nah, berapa titik impas, berapa unit yang harus dijual ketika perusahaan ingin mencapai titik impas? Nah, jadi yang pertama kita harus mencari margin kontribusi rata-rata tertimbang, teman-teman. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, ini ya, ini agak rumit ya, karena nanti yang kita pakai adalah rata-rata MK margin kontribusi rata-rata tertimbangnya dalam analisis ya. Dan nanti bisanya kita pakai yang pendekatan margin kontribusi ya. Oke, nah ini berarti produk
kita buat tabel biar gampang. MK masing-masing produk ini, terus ini bauran produknya. Nah, oke, ya, jadi ada produknya ada berapa? 2 ya, macho sama feminim, teman-teman. Nah, margin kontribusinya macho berapa? 24.000, yang feminim 15. Oke, nah, cara mencari bauran produk tadi kan diketahui di sini model macho untuk saat ini terjual di 3.000, diproyeksikan model feminim adalah 5.000. Nah, cara mencari bauran produk di sini, kalau model macho terjual 3.000, berarti 3.000 kita bagi 8.000 total semua penjualan. Jadi unit penjualan per produk kita bagi semua total penjualannya, kita kali dengan 100%. Oke, di sini berapa? 37,5% ya. Nah, berarti kalau yang feminim 5.000, kita bagi 8.000, kita kali 100%. Berarti ini berapa? Nah, kalau ingin ngecek totalnya harusnya 100%. Nah, baru kita mencari MK rata-rata tertimbangnya. Ini adalah dari bauran produk, kita kali dengan MK masing-masing produk. Bisa dibantu nggak? Ini berapa, teman-teman? Berapa? 9.000? Berapa? 375 atau 9.000 toh? Oke. Kalau yang ini berarti 62,5% kita kali dengan 15.000. Berarti ini berapa? Oke. Terus kita tambah. Berarti 18.375. Ini adalah MK rata-rata tertimbangnya. Oke, di sini dulu teman-teman ada pertanyaan? Jadi saya menjelaskan 2 kali ya, saya sama teman-teman online. Nah, jadi teman-teman online, cara menganalisis titik impas, kalau kita ada produk ganda, kita cari dulu tahap pertama adalah MK rata-rata tertimbang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, aku di tabel cara mencari MK rata-rata tertimbang. Jadi ada jenis produknya kan, ada model macho, model feminim, MK per unitnya 24.000 untuk macho, yang feminim 15.000. Bauran penjualannya kita peroleh dengan proyeksi penjualan per produk kita kali total penjualan semuanya. Bu, kalau ada 3 produk, 5 produk gimana? Ya udah, kamu harus mencari 5 bauran penjualannya. Ya. Nah, baru teman-teman online bisa lihat ya, berarti model macho tadi diproyeksikan 3.000, model feminim 5.000. Totalnya kan 8.000, maka bauran penjualannya untuk model macho 3.000 kita bagi 8.000, kita kali 100%. Itu 37,5%. Sedangkan model feminim 5.000, kita bagi 8.000, kita kali 100%, 62,5%. Ya, baru kita cari margin kontribusi rata tertimbang. Adalah ini ya, enggak sendiri. Ya, ini adalah 37,5%, kita kali margin kontribusi per unit ya, 24.000 kita dapat 9.000, yang satunya berarti 62,5% kita kali 15.000. Kita dapat 9.375,
kita tambah. Itu nanti yang kita jadikan acuan untuk analisis 18.375. Oke, di sini baru kita bisa mencari titik impasnya, teman-teman. Nah, titik impasnya di sini, teman-teman bisa kita cari dari biaya tetap, kita bagi dengan MK rata-rata tertimbangnya. Nah, berarti biaya tetapnya di sini 110.250.000 kita bagi dengan 18.375. Tadi berapa? Berapa tadi? Hah? Ini berapa? 110 juta. Jadi nanti carinya biaya tetap kita bagi MK rata-rata tertimbang berapa? 6.000 unit. Itu untuk total semua produk. Nah, kita harus tahu, oh titik impas kita di sini kita baru mencapai titik impas kalau misalkan kita berhasil total penjualan produknya adalah 6.000 pasang sepatu. Nah, berarti untuk mencari titik impas per produknya, ya berarti teman-teman bisa dapat dari bauran penjualannya. Nah, berarti dari 6.000 itu, berapa model maco yang harus kita jual? Berarti 37,5% kita kali dengan 6.000 unit. 1.500. Masa sih? Iya, 37,5% kali 6.000. Ayo, mana yang betul? Berapa? 2.250 unit. Sedangkan kalau model feminim berarti yang harus kita jual adalah 62,5%, kita kali dengan 6.000. Berarti berapa? Totalnya 6.000 ya. Nah, berarti artinya kalau ingin mencapai titik impas, ya berarti perusahaan harus bisa menjual 2.250 pasang sepatu model maco sama 3.750 pasang model feminim. Jadi nggak bisa wis 6.000 ada dua produk kita bagi rata produknya. 3.000 model maco, 3.000 model feminim, nggak bisa. Nanti nggak impas akhirnya. Nah, jadi kalau emang pingin titik impas ya bauran produknya seperti ini. 2.250 pasang model maco sama 3.750 pasang model feminim. Nah, nanti kalau ingin mencari dalam rupiahnya, teman-teman, seperti ini. Tinggal kita kalikan dengan harga jualnya aja. Jadi, mencapai titik impas itu kalau penjualan kita totalnya 322.500.000. Ya, jadi seperti itu. Oke, teman-teman online masih ada. Nah, jadi caranya seperti itu. Titik impas bersama. Jadi nyarinya titik impas bersama dulu, baru kita baur ke masing-masing produknya. Pertanyaan, kalau misalkan di sini ternyata ada target labanya, saya ingin target labanya adalah Ada, 100 Bu. juta. Ya, oke. 100 juta berarti ya tinggal biaya tetap kita tambah dengan target laba kita bagi MK rata-rata tertimbang. Kalau emang kita sudah menargetkan laba, teman-teman berarti caranya biaya tetap kita tambah dengan laba, kita bagi dengan MK rata-rata tertimbang. Oke. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan?
Oh, ini contoh, ini cuma pembuktian untuk, nah sebenarnya sih titik impas dalam rupiah itu rumusnya ini, biar tetap kita bagi rasio margin kontribusinya. Jadi kita harus mencari rasio margin kontribusinya. Kalau saya daripada ribut tinggal dikalikan rupiahnya aja, sama aja. Soalnya 322.500.000 kan kalau pakai rumus, kalau kita kalikan dengan harga jual di sini ya 322.500.000. Teman-teman. Ini adalah pembuktiannya aja, betul nggak sih kalau kita menjual 225 unit untuk model maco sama 3.750 unit kita mencapai titik impas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, penjualannya model maco kan 60.000, kita kali dengan 2.250, kita dapat 135 juta, sama model femininnya 50.000 kita kali 3.750, kita dapat 187.500.000, kita tambah, kita dapat 322.500, biaya variabelnya kita masukkan masing-masing dapat 250 juta total. Nah, margin kontribusinya 110.250. Biaya tetap juga 110.250. Laba bersih 0. Ketika laba 0 berarti impas. Nah, nanti kalau misalkan ingin membuktikan sama target labanya, berarti harus laba bersihnya harus sesuai dengan target kita. Gitu aja. Ini hanya contoh laporan pembuktian, betul nggak sih kita menjual segitu bisa mencapai titik impas gitu. Oke. Di sini teman-teman ada pertanyaan? Bisa saya lanjutkan? Oh, udah gerak sendiri. Oke. Oke ya. Selanjutnya di sini adalah margin keamanan atau MOS. Ya, margin keamanan itu kita apa margin keamanan? Nah, memberikan gambaran pada pembuat keputusan atau kepada manajemen tentang informasi penjualan aktual turun sampai titik impas atau titik tidak terjadinya kerugian. Ini susah kalau ngomong kata-katanya. Intinya, margin keamanan itu ketika penjualan kita menurun, kita ingin melihat penurunannya ini sampai berapa persen atau berapa unit sih, biar kita tetap minimal impas, minimal kita nggak rugi. Nah, misalkan di sini contohnya di sini dulu pas zaman COVID semua penjualan di sini turun. Nah, pasti perusahaan mikir seturun-turunnya penjualan kita tuh maksimal itu turunnya berapa persen biar kita minimal impas, minimal nggak mengalami kerugian. Kita harus bisa menjual berapa, nggak apa-apa turun, tapi minimal kita impas lah. Nah, jadi margin of safety itu adalah penjualan aktual kita kurangi dengan penjualan titik impas, teman-teman. Contohnya ini ya, langsung. Jadi, entitas Argo di sini melaporkan penjualan aktualnya sebesar 80 juta rupiah. Nah, jika titik impasnya dalam rupiah adalah 60 juta, ya udah berarti margin of safety-nya adalah 80 juta, kita kurangi 60 juta. Udah simple, 20 juta. Maka rasio margin of safety kita peroleh dari 20 juta, kita bagi penjualan, kita kali 100%, yaitu 25%. Nah, artinya di sini kita penjualannya nggak apa-apa turun, tapi maksimal penurunannya adalah 25%. Nggak boleh lebih. Misalkan penurunannya 30%, pasti kita rugi. Nah, kalau kita penurunannya maksimal 25%, kita masih aman. Nah, makanya itu yang kita namakan margin of safety, margin keamanan. Titik aman kita ini di mana sih? Kalau terjadi penurunan penjualan. Oh, oke, di sini dulu teman-teman ada pertanyaan? Atau teman-teman online di sini ada pertanyaan sambil saya buat track. Lalu gerak sendiri. Oke.
Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan di sini, terakhir kok ini, leverage operasi. Nah, kita ke overhead operasi. Ini apa sih? Leverage operasi itu ukuran besarnya biaya tetap yang terjadi pada suatu entitas atau sebenarnya sih lebih ke struktur biayanya, ya. Struktur biaya karena kita kalau analisis CVP ini selalu berbicara biaya tetap sama biaya variabel, maka leverage operasi ini ingin melihat struktur biaya tetap dengan biaya variabel di dalam sebuah perusahaan untuk apa? Untuk menunjukkan perubahan laba bersih yang diakibatkan sebagai perubahan penjualan. Jadi intinya leverage operasi ini digunakan untuk ketika ada perubahan penjualan, kira-kira laba kita ini bisa naik berapa persen. Kalau penjualannya di sini meningkat 10% misalkan, berarti kira-kira laba kita akan naik berapa persen ya? Nah, itu sudah bisa diprediksi pakai leverage operasi. Atau kalau penjualan kita menurun, berarti laba kita apakah kira-kira menurun berapa persen? Nah, itu bisa kita cari menggunakan leverage operasi, teman-teman. Nah, cara mencari leverage operasi, atau kalau di bahasa Inggris kan ini operasi leverage itu ya, itu kita peroleh dari margin kontribusi kita bagi dengan laba bersih. Itu cara mencari operasi leverage. Nah, nanti dari operasi leverage ini kita bisa tahu berapa prosentase kenaikan laba bersihnya. Nah, jadi prosentase kenaikan laba bersih kita peroleh dari tingkat leverage operasi yang kita peroleh tadi, kita kalikan dengan prosentase kenaikan penjualannya, teman-teman. Nah, ini misalkan, sama-sama ada, ini perusahaan apa? Memproduksi papan selancar. Nah, ini sama-sama ada PT Sela, ada juga PT Gigi dengan struktur biaya variabel dan biaya tetap yang berbeda. Ya, di sini PT Sela dan PT Gigi di sini adalah dua entitas yang bersaing untuk memproduksi produk yang sama, yaitu papan selancar dengan laporan keuangan bulanan pada volume penjualan 5.000 itu bisa teman-teman lihat di sini antara PT Sela sama PT Selancar. Penjualannya sama-sama 60 juta. Tapi laba bersih yang diperoleh itu beda karena adanya perbedaan struktur antara biaya variabel sama biaya tetap, teman-teman. Ya kan? Kita lihat dulu kita lihat PT Sela-nya. PT Sela penjualannya tadi sama-sama 60 juta ya, sedangkan biaya variabel si PT Sela di sini banyak membebankan biayanya lebih ke biaya variabel. Biaya variabel PT Sela-nya 42 juta, sedangkan biaya variabel PT Giginya di sini adalah 18 juta. Proporsinya beda. Jadi dari penjualan itu 70% itu adalah biaya variabel, dibebankan sebagai biaya variabel. Biaya-biaya yang dikeluarkan di sini lebih banyak biaya variabelnya, ya. Sedangkan kalau PT Gigi di sini cuma 30% aja biaya variabelnya. Teman-teman bisa lihat margin kontribusi yang diperoleh beda, ya. Kalau PT Sela di sini margin kontribusinya adalah 18 juta, sedangkan PT Gigi lebih tinggi, 42 juta. Biaya tetapnya yang PT Sela di sini 9 juta, sedangkan biaya tetapnya PT Gigi di sini 35 juta, maka kita peroleh laba bersihnya adalah 9 juta, teman-teman. Untuk PT Sela, sedangkan PT Gigi-nya 7 juta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau PT Sela struktur biaya variabelnya lebih tinggi dibandingkan struktur biayanya biaya tetap. Sedangkan biaya PT Gigi kebalikannya, semakin tinggi struktur biaya tetap, di sini nanti akan semakin tinggi juga operating leverage.
Artinya nanti ketika ada perubahan penjualan, perubahan labanya akan semakin tinggi ketika struktur biayanya ini lebih tinggi biaya tetap dibandingkan biaya variabel. Sedangkan kalau PT Sela lebih banyak menganggap kita biayanya secara variabel aja, misalkan kita gaji karyawannya sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Nah, itu kan biaya variabel. Jadi banyak yang lebih dibebankan ke biaya variabel. Nah, tapi operating leverage-nya cuma 2 kali. Ya, misalkan operating leverage-nya kan kita peroleh dari laba bersih, dari margin kontribusi kita bagi dengan biaya dengan laba bersih. Kalau operating leverage-nya PT Sela 2 kali lipat, sedangkan kalau PT Gigi di sini leverage-nya 42 juta, kita bagi 7 juta, kita dapat 6 kali operating leverage. Nah, fungsinya di mana sih Bu Sakjani di sini? Nah, kita tak hapus ya, ini ya. Nah, jadi fungsinya adalah di sini. Ketika misalkan di sini, lupa juga. Oke, misalkan di sini ternyata ada kenaikan penjualan, ya, kenaikan penjualan 20%, penjualan 20%. Nah, artinya di sini teman-teman, laba bersih PT Sela di sini akan naik 2 kali 20%. Berarti 40%. Nah, sedangkan laba bersihnya PT Gigi di sini akan naik 6 kalinya, 6 kali 20%, 120%. Dia sama, penjualan awalnya sama-sama 60 juta. Karena struktur biayanya beda antara biaya variabel, jadi kalau si PT Gigi misalkan di sini lebih banyak gaji karyawannya sama setiap bulannya, berarti biaya tetap. Nah, paling banyak biaya tetap. Sedangkan kalau si PT Sela ini saya menggaji karyawan sesuai dengan hasil penjualan dan juga hasil produksinya aja. Nah, berarti kan bersifat variabel. Nah, tapi ternyata ketika kita lebih tinggi struktur biayanya pada biaya tetap, kenaikan laba bersihnya kalau ada peningkatan penjualan sama-sama 20%, itu justru PT Gigi bisa laba bersihnya bisa naik 120%, PT Sela halo, pantesan dari tadi tak tanyain, nggak ada yang jawab ya teman-teman online ya? Tadi sempat nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Sampai mana tadi? Mateng aku. Sampai mana tadi, Mbak? Terakhir penjelasan. Halo? Sebelum ini, Bu. Hah? Sebelum menjelaskan yang ini. Ini di aku udah. Perhitungan Bu setelah ini Bu. Ini margin keamanan. Sesudah itu, Bu. Oh yes, ini alhamdulillah. Ya, berarti lanjutan dari emang ini saya lagi bahas operating leverage. Ini kan ya, Mbak ya? Ya, Bu. Oke. Ya itu sih. Ya, jadi intinya operating leverage itu untuk melihat struktur biaya, untuk menganalisis berapa kenaikan laba bersih kita ketika terjadi kenaikan atau penurunan penjualan. Dan intinya semakin tinggi struktur biayanya di biaya tetap, maka kenaikan laba bersihnya akan semakin tinggi ketimbang kita banyaknya di biaya variabel, menganggap biaya sebagai biaya variabel. Jadi ya perusahaan di sini lebih baik di sini membebankan biaya-biayanya sebagai biaya tetap daripada sebagai biaya variabel agar kenaikan labanya lebih besar ketika ada kenaikan penjualan 20%. Nah, ini terbukti ya, teman-teman ya.
eh, kayak berarti dari sini paling. Teman-teman online bisa dilihat ya. Di sini eh, penjualannya sama, biaya variabel si PT Sela di sini lebih besar strukturnya daripada biaya tetapnya. Sedangkan PT Gigi di sini biaya tetapnya lebih tinggi dibandingkan biaya variabel. Nah, operating leverage kita peroleh dari margin kontribusi kita bagi laba bersih. Ya kan? Kalau si PT Sela dengan proporsi biaya tetapnya lebih kecil, ini operating leverage-nya cuma 2 kali. Sedangkan kalau PT Gigi dengan struktur biaya tetapnya yang lebih tinggi dibandingkan biaya variabel, di sini operating leverage-nya adalah 6 kali. Nah, di sini ketika terjadi kenaikan penjualan 20%, apa yang terjadi? PT Sela peningkatan laba bersihnya hanya 40%, sedangkan PT Gigi bisa meningkat sebanyak 120% karena operasi leverage-nya di sini 6 kali, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ketika ada kenaikan penjualan 20%, ini adalah pembuktiannya ya, si PT Sela di sini bisa labanya bisa meningkat sebanyak 3.600.000, cuma 3.600.000, nanti baca sendiri ya. Sedangkan kalau PT Gigi di sini peningkatan labanya bisa sampai 8.400.000. Itu sih ya. Jadi analisis leverage ini digunakan untuk mengetahui berapa peningkatan laba bersih ketika ada penurunan atau kenaikan dari penjualan. Kalau penjualannya berarti laba bersihnya jelas nanti menurun. Berarti berapa persen? Nah, berarti kalau terjadi penurunan, jelas PT Sela akan lebih turun, PT Gigi akan turunnya tajam dibandingkan si PT Sela. Kebalikannya. Itu sih untuk operating leverage, teman-teman. Nanti bisa dibaca, saya share untuk PPT-nya. Di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Ada soal ternyata. Oke. Lo gampang cuma satu soal. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak yang teman-teman online? Kalau nggak ada, itu ada soal. Nanti bisa jawaban dari teman-teman online sama teman-teman offline. Di sini gampang. Di sini ada entitas length. Kalau teman-teman offline berarti ada 2 orang ya yang bisa ngerjakan ya. Teman-teman online mungkin juga bisa 2 orang yang menjawab. Cukup lah 15 menit sudah lebih-lebih tuh. Sampai setengah 9. Oke, jadi ini ada entitas length, dia memproduksi arloji dan menjual dengan harga per unitnya adalah 400.000, biaya tetapnya adalah 450.000, dan biaya variabel per unitnya adalah 220.000. Nah, silakan hitung titik impas, terserah wis pakai pendekatan persamaan boleh, margin kontribusi juga boleh ya. Tapi kayaknya bisanya hanya pendekatan persamaan, soalnya nggak diketahui unitnya ya. Unit yang terjual berapa. Nah, terus, bisa kok pakai pendekatan margin kontribusi boleh. Itu margin of safety-nya. Tadi kan penjualan aktual kita kurangi dengan penjualan titik impas berapa, teman-teman. Minggu depan kita kuis ya. Pertemuan 5 kan, Wisan. Teman-teman online minggu depan kita kuis ya, tapi nggak tahu kuisnya di kelas atau di rumah kita lihat notet apa enggak. Udah ada yang Gracia, Bu, mau menjawab nomor 1. Oke. Kalau Gracia menemukannya berapa? BP unitnya 2.500. Kalau secara, Rupiah, 2.500. rupiahnya 1 juta. Oke, Grace. 1 M. Iya, 2.500 unit ya. Oke, saya keep dulu ya. Kita tunggu teman-teman offline. Yang margin kontribusi teman-teman online berarti, nah teman-teman offline udah ada yang bisa terjawab nggak? Teman-teman online, offline, ada yang bisa ngerjakan?
Apa? Boleh aja. Ayo siapa yang mau jawab? Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Ya, Nailul. Iya betul, Nailul. Joyce ini ya belum pernah maju. Ada. Yang titik impas dulu. Ini dong. Coba. Oke, teman-teman yang online, yang nomor 2 ada yang jawab nggak selain Grace? Dona, Bu. Dona, Don, kamu menemukan berapa? Yang penjualannya itu 2.500. Terus Ah, margin margin of safety-nya 0%, Bu. Bener nggak, Bu? Oke, saya keep dulu ya. Baik, Bu. Saya Aniasi masuk ya. Diana masuk. Firhan masuk. Irma, Joyce, Nailul masuk, Nenden masuk, Yesi masuk. Ada yang jawab nggak teman-teman yang lain? Mau jawab nggak, Mos? Atau Nailul aja? Ya wis, Nailul. Hah? Ya wis. Nailul berarti selesai. Oke, Nenden. Oke, oke kita cek ya. Kita samakan sama teman-teman online. Betul, margin of BEP-nya 2.500 unit. Berarti benar ya. Teman-teman online BEP rupiahnya adalah 1M, MOS-nya 0%. Pas kebetulan aja soalnya karena penjualan aktualnya 1 miliar dikurangi dengan penjualan titik impas kan 1 miliar 0. Mungkin nggak ya? Mungkin berarti titik impasnya itu ya merupakan titik aman perusahaannya juga, margin of safety dari perusahaan. Jadi ya nggak boleh ada penurunan penjualan ya, karena 0%. Harus minimal impas menjual biar tidak mengalami kerugian. Jadi betul ya, Grace sama Dona juga betul ya, 2.500 unit sama 0 untuk margin of safety-nya. Gitu. Oke, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri materi, nanti akan saya share seperti biasa. Ini ya, saya share dulu. Apa sih kita Bu, mau? soalnya nggak perlu dikumpul ya, Bu? Apa? Untuk soal tadi nggak perlu dikumpul ya, Bu? Nggak usah dikumpul. Cuma minggu depan persiapan ini ya, persiapan kuis. Cuma saya belum tahu kuisnya online apa, maksudnya di kelas atau take home. Soalnya kan kita nutut apa enggak. Soalnya minggu depan sih harusnya kita membahas tentang 2 materi, ABC sama ABM. Jadi hari ini nggak ada tugas ya, tapi dipersiapkan untuk UAS. Berarti UASnya harus, kok UAS sih? Kuis. Berarti kuisnya dari materi yang pertama, teman-teman, sampai materi minggu depan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman online? Oh, boleh lihat Ya, rumusnya juga sudah cara kan? yang Berarti di papan tulis belum? oke. Terima kasih teman-teman offline ataupun online. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih, Bu. malam, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Sama-sama. Oke, Bu. Yuk, yuk.